Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Mungkin kamu akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal misalnya seekor ikan, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai dan populasi ganggang. Di dalam ekosistem, dua jenis makhluk hidup bisa saling berinteraksi. Salah satunya adalah kompetisi, yaitu saat dua hewan bersaing untuk hal yang sama. Misalnya, singa dan hiena bisa saling berebut makanan di padang rumput karena mereka sama-sama suka daging. Mereka seperti sedang ikut lomba siapa yang lebih cepat mendapatkan makanan. Predasi adalah hubungan antar makhluk hidup di mana satu hewan menangkap dan memakan hewan lain. Contohnya, singa memakan zebra untuk bertahan hidup. Dalam alam, ini adalah cara hewan pemakan daging mencari makanan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan antar makhluk hidup. Contohnya, bunga dan lebah, bunga terbantu penyerbukannya, sementara lebah mendapat nektar sebagai makanan. Keduanya diuntungkan dalam kerjasama yang alami. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, tapi hanya satu yang untung, sementara yang lain dirugikan. Contohnya, benalu dan pohon mangga. Benalu mendapat makanan dari pohon, tapi pohon mangga jadi rugi karena makanannya diambil. Jadi, benalu enak-enakan, pohonnya malah kehabisan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk mendapat untung, tapi yang satunya lagi tidak rugi dan juga tidak untung. Contohnya, anggrek yang menempel di batang pohon. Anggrek senang karena bisa tumbuh di tempat tinggi dan mendapat cahaya matahari, sementara pohonnya tetap tumbuh seperti biasa, tidak terganggu. Di alam, makhluk hidup saling berhubungan lewat interaksi makan dan dimakan. Hubungan ini disebut rantai makanan. Contohnya begini, ya. Rumput adalah produsen, karena bisa membuat makanannya sendiri dari cahaya matahari lewat proses fotosintesis. Lalu, rumput dimakan oleh belalang. Nah, belalang disebut konsumen pertama, primer. Belalang dimakan oleh katak, yang disebut konsumen kedua, sekunder. Katak dimakan oleh ular, yang menjadi konsumen ketiga, tersier. Terakhir, ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak, karena tidak ada hewan lain yang memakannya. Dan jangan lupa, sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai, seperti cacing, jamur, dan bakteri. Mereka membantu mengembalikan nutrisi ke tanah agar tumbuhan bisa tumbuh lagi. Jadi, semua makhluk hidup punya peran penting dalam rantai makanan. Di dalam rantai makanan, ada 3 jenis hewan berdasarkan makanan favorit mereka, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan yang suka makan tumbuhan, seperti rusa yang makan daun dan belalang yang suka rumput. Karnivora adalah hewan yang suka makan daging, misalnya ular yang memangsa hewan lain dan elang yang terbang tinggi untuk mencari makanan. Sedangkan omnivora adalah hewan yang suka makan tumbuhan dan daging, seperti ayam yang makan biji-bijian dan serangga, serta monyet yang bisa makan berbagai macam makanan. Teman-teman, kalian tahu nggak? Ekosistem itu bukan cuma hutan, loh. Ternyata ekosistem itu banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami. Ekosistem alami terbentuk sendiri tanpa bantuan manusia. Contohnya seperti hutan yang rimbun, sungai yang mengalir, dan laut yang luas, semua itu terjadi karena alam. Ekosistem buatan. Kalau yang ini dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Contohnya, taman kota. Sawah tempat menanam padi.
Manusia membuatnya supaya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang ada di daratan. Contoh ya. 1. Hutan hujan tropis. Tempat ini lembab dan sering hujan. Di sini tinggal banyak hewan dan tumbuhan yang beragam. 2. Sabana. Sabana itu padang rumput yang diselingi pohon-pohon seperti pohon palem. Cantik, ya. 3. Gurun atau padang pasir. Tempat ini kering dan panas, tapi tetap ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sana. 4. Taiga. Taiga biasanya penuh dengan pohon cemara atau pinus. Udara di sana sangat dingin. Ekosistem air. Selain di darat, ekosistem juga ada di air, teman-teman. Yuk kita lihat jenisnya. 1. Air tawar. Contohnya danau, sungai, dan kolam. Airnya nggak asin, cocok untuk banyak hewan air seperti ikan air tawar. 2. Air asin. Contohnya laut dalam, terumbu karang yang berwarna-warni. Di sini tinggal banyak ikan laut, kerang, dan hewan laut. Ekosistem air payau. Ada satu lagi jenis ekosistem air, yaitu ekosistem air payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air asin. Biasanya, ekosistem ini bisa ditemukan di muara sungai, tempat bertemunya sungai dan laut. Teluk pantai, bagian laut yang menjorok ke daratan. Di sana, banyak hewan dan tumbuhan unik yang bisa hidup. Supaya semua makhluk hidup bisa hidup nyaman, ekosistem harus tetap seimbang. Tapi hati-hati, keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, penebangan hutan sembarangan, perburuan liar terhadap hewan, dan pembuangan limbah ke sungai atau laut. Kita jadi tahu kalau ekosistem itu ada di mana-mana, di hutan, di sungai, di laut, bahkan di halaman rumah kita. Ingat ya teman-teman, semua makhluk hidup saling bergantung dalam ekosistem. Jadi, tugas kita adalah menjaga keseimbangan alam dengan hal-hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, hemat air, tanam pohon, dan cintai lingkungan. Kita semua bisa jadi pahlawan bumi meskipun dimulai dari hal kecil. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.